Rasa seorang diri atau hancur hati atau Anda stres. atau Anda putus asa. Selama kita hidup pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami di dalam siaran yang akan mengubahkan kehidupan kita. Bersama saya Anne Dan saya Vivi. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani pemirsa di rumah. Dalam kehidupan kita ini, setiap manusia pasti memiliki yang namanya masalah. Entah itu masalah pekerjaan, masalah keluarga, ataupun masalah pasangan hidup. Ya, karena banyaknya masalah Iya. yang dihadapi oleh orang-orang di luar sana, banyak dari mereka yang mengalami frustasi, Iya, benar. hilang harapan dan putus asa. Apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Mungkin pemirsa di rumah rindu untuk pemulihan hidup, rindu mengalami perubahan hidup, dan rindu mengalami kehidupan yang baru. Kami ada untuk Anda. Oleh karena itu, nama dari siaran ini adalah New Life, hidup yang baru. Dan siaran ini disiarkan Iya. secara langsung oleh Langsung. Batam TV. Jadi bila pemirsa memiliki beban hidup apapun Iya, di dalam benar. kehidupan Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771 dan akan dijawab oleh narasumber kami. Ya, dan pada malam hari ini kami sudah mengangkat tema yang sangat luar biasa, yaitu beratkah beban hidupmu? Ya, mungkin berbicara mengenai Berat beratkah beban hidup. beban hidupmu, Ya. Anda sudah memiliki banyak pertanyaan Ya, untuk diajukan ke betul. narasumber kami. Ayo, tunggu apa lagi? Anda bisa SMS sekarang di 0819 081 77771. Ya, dan untuk tidak berlama-lama, kita langsung sapa kedua narasumber kita yang sudah datang pada malam hari ini. Mungkin pemirsa di rumah sudah penasaran nih mau bertanya kepada narasumber kami. Yuk kita sapa langsung narasumber kita yang sudah datang pada malam hari ini. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam semuanya, Ya. cantik-cantik, luar biasa. Selamat malam juga untuk sebelah saya yang paling cantik. Sapa Kana yang sebelahnya. Ya, selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Ame, selamat malam Vivi, Malam, selamat Bu. juga malam juga Bu Dita, Dan yang selamat terutama, malam. selamat malam buat pemirsa yang ada di Di rumah. rumah. Iya. Iya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu Wah, mantap. kompak banget nih. Bu, malam ini temanya beratkah beban di hidupmu? Nah, berbicara tentang beratkah beban di hidupmu kan saat ada orang masalah nih Bu, berat. Pengen cerita Bu, Ya. tapi mencari orang yang dapat dipercaya itu susah. Jadi saat ada masalah, apakah kita simpan atau kita cerita Bu? Ya, banyak orang bertanya-tanya ya, kalau waktu ada masalah baiknya disimpan atau Dicerita. diceritain ya, Ya. gitu. Kadang hal ini jawabannya tidak bisa sama seragam untuk semua orang. Kenapa? iya, iya. Karena tiap-tiap orang sebenarnya punya tipe kepribadian masing-masing. Iya, betul. Ada orang yang tipenya cermat, itu biasanya kalau dipaksa untuk cerita, dia nggak mau. Pada saat lagi benar-benar ada masalah, dipaksa nih, ayo kalau punya masalah supaya Cerita. bisa selesai masalahnya, diceritain dong ke orang iya, gitu iya. ya. Tapi dia nggak bisa untuk menceritakan. Kenapa? Karena tipe kepribadian adalah tipe kepribadian yang cermat. Jadi orang cermat itu biasanya sukanya nggak cerita, sukanya dipikirin dulu sendiri gitu ya, dipikirin dulu baik-baik masalahnya sampai pada satu waktu di mana dia merasa masalahnya sudah agak mendingan, baru deh pada saat itu dia baru mulai bisa bercerita. Nah, ada juga orang yang tipenya stabil. Orang yang tipenya stabil kalau pada saat ada masalah disuruh cerita, ini dia sebel banget. Kenapa? Karena dia nggak mau ketemu sama orang. Orang stabil itu justru paling anti waktu ada masalah ketemu sama orang. Misalnya nih ada orang datang
itu dia pasti aduh ngerasa langsung gimana caranya dia pasang tembok, pasang benteng, gimana caranya supaya dia bisa menghindar dari orang itu, nggak usah ketemu gitu. Kenapa? Karena orang stabil waktu dia punya masalah, yang paling ingin dia lakukan adalah bukan ketemu dengan orang, bukan berpikir, yang paling ingin dia lakukan adalah tidur nyenyak. Karena ketika dia tidur nyenyak, maka sebagian dari masalahnya itu dianggap bisa terselesaikan gitu. Iya. Nah, ada lagi tipe kepribadian yang dominan, ada orang yang dominan. Nah, orang dominan ini waktu dia punya masalah, belum tentu juga dia pengen cerita. Kadang-kadang dia butuh waktu untuk sendiri, untuk melampiaskan beban berat yang ada di dalam dirinya itu, gitu ya. Dia pengen berteriak, atau dia pingin marah gitu ya, atau dia pingin juga berolahraga gitu, menghabiskan energinya. Biasanya orang dominan ini energinya powerful, luar biasa gitu. Jadi dia punya cara pelampiasan amarahnya sendiri, dan dia kalau dipaksa untuk bercerita, dia biasanya juga belum tentu mau, karena dia nggak telaten gitu untuk menceritakan semua persoalannya ini kepada orang lain gitu. Nah, tapi ada tipe yang lain yang memang suka bercerita, yaitu tipe orang yang intim. Jadi kalau pada saat ada masalah, dia senangnya bercerita nih sama orang, karena memang pada saat dia bercerita, menceritakan permasalahannya dia, menceritakan bebannya di dalam kehidupannya, pada saat dia bercerita saja, tanpa perlu yang diajak bercerita itu memberikan pendapat, memberikan masukan, atau memberikan jawaban atas persoalannya itu, sebenarnya waktu dia bercerita aja bebannya udah berkurang 80%. Masalahnya udah selesai sebenarnya menurut dia gitu. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah harus bercerita ataukah harus dipendam? Jadi itu kembali lagi tergantung dari bagaimana tipe kepribadiannya masing-masing. Nah, tapi kalau untuk orang yang memang kebutuhannya adalah menceritakan gitu ya, untuk orang intim, kita tanya langsung nih sama orang intimnya ya kan. Bagusnya kalau pas lagi mau ceritanya sama siapa? Silakan Bu. Sama siapa saja ya. Kalau sama siapa saja nanti rahasia kebongkar dong. Memang ya, kalau memang orang intim ya, kalau dia lagi ada masalah sebenarnya saya orangnya suka ngobrol gitu loh. Pada saat saya ada masalah, saya cenderung saya pengen cerita gitu loh. Dan tapi tentunya kalau pada saya pengen cerita, nggak setiap orang yang bisa saya ceritain, nggak saya ngajak Anne, saya ngajak Vivi, saya ngajak Budia, ayolah kita cerita sama-sama, nggak gitu loh. Dan pada kalau saya ada masalah, saya akan mencari orang yang memang bisa saya percaya gitu loh. Orang yang memang bisa saya percaya, dan belum tentu orang itu bisa memberi solusi buat saya, belum tentu gitu loh. Tapi saya bisa percaya kalau dia bisa menyimpan cerita saya gitu loh. Dan sudah saya cerita itu. Jadi pada saat kita orang intim, kita pengen cerita, carilah orang yang bisa kita percaya untuk menyimpan cerita kita, dan juga nggak membuat kita jadi tambah larut-larut terperosok ya dengan masalah kita, nggak. Tapi orang itu bisa memberi semangat, menguatkan gitu. Jadi dia mempunyai pola pikir yang benar, dan dia juga dalam posisi yang netral gitu. Jadi kalau kita cerita sesuatu masalah, iya itu kamu sih kayak gitu, kita nggak malah dituduh, nggak. Tapi kita tahu kalau dia punya nilai-nilai yang benar, dasar yang benar, di mana kita bisa jadi tambah kuat, bisa ditenangkan. Kalau saya sih kayak gitu, saya mencari orang yang memang bisa saya percaya, beruntung saya teman cerita. Nah, mungkin pemirsa di rumah nih ya, bingung nih, wah tipe kepribadianku apa ya? Nah, pemirsa boleh bertemu kok dengan narasumber kami ya. Anda bisa menghubungi di SMS di nomor yang sama di 0819 081 77 771, atau kalau mungkin pemirsa nggak mau bertemu dengan narasumber, mau tanya langsung, boleh di nomor yang sama ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat narasumber, bagaimana cara menyikapi realita di dalam keluarga? Misalnya kalau orang tua menuntut anaknya, anak harus sukses, anak harus kaya, anak harus berhasil. Nah, bagaimana itu? Sedangkan anaknya pas-pasan gitu. Nah, saya juga punya anak ya. Saya sebagai orang tua, saya juga punya anak, dan tentunya kerinduan hati orang tua adalah dia menginginkan yang terbaik nih buat anaknya. Saya punya anak dan saya menginginkan semua yang terbaik buat anak saya gitu. Anak saya sukses di segala bidang. Kalau dalam saat ini kan anak saya sekolah ya. Jadi saya pengennya dia bisa sekolah dengan baik, mendapatkan nilai yang baik, jadi yang terbaik di sekolahnya. Dan tentunya kemampuan anak saya kan kadang-kadang juga nggak sesuai, yang mungkin pada saat ini dia masih kecil, dia belum bisa mengatur waktu, seringkali kadang-kadang apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan apa yang dia capai. Seperti itu kan. Jadi kalau saya menurut saya normal aja sih, kita ingin punya anak yang sukses, punya anak yang pintar, normal gitu. Tapi
kalau sebagai orang tua kita biasanya kita memberi semangat gitu, kita memberikan nilai-nilai yang benar kepada anak kita, dan jangan sampai ya maunya kita sampai seperti kita jadinya memaksa anak kita gitu loh. Jadi kalau ini posisinya sebagai orang tua, saya akan mensupport apa yang bisa saya bantu buat anak saya, apa yang bisa saya lakukan, yang dimana yang saya lakukan itu bisa membuat anak saya sukses, membuat dia berhasil. Betul. Itu posisinya sebagai orang tua. Tapi kalau saya sebagai anak, saya juga punya orang tua, saya sebagai anak, orang tua saya juga pengen saya sukses. Kadang-kala saya juga berpikir gini, apalagi dalam kondisi saat ini, saya kan nggak satu kota sama orang tua saya di Kalimantan, saya tinggal di Batam. Kadang-kadang orang tua saya ngomong gitu loh, kami itu pengennya saya ini tinggalnya satu kota sama orang tua saya. Mereka mempunyai kerinduan seperti itu karena mereka bilang iya kalau satu kota kan enak bisa ketemu tiap hari. Cuma sampai saat ini kan kami berbeda kota dan tidak semua keinginan orang tua yang bisa kita penuhi gitu loh. Kan saya tahu saya sudah menikah dan suami saya kan juga bekerja di Batam. Gak mungkin kan saya untuk menyenangkan hati orang tua saya harus pindah ke kota orang tua saya tinggal bersama mereka gitu. Dan di sana kita memang sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua, itu benar. Tapi kita juga harus mengatur prioritas, terutama kalau kita sudah menikah, kita harus tahu mana sih yang harus kita ambil keputusan mana. Seperti saya saat ini saya tahu meskipun orang tua saya pengen yang menyenangkan hati mereka adalah pada saat saya bisa tinggal bersama mereka, itu yang menyenangkan hati mereka yang saya tahu. Tapi saat ini saya belum bisa gitu loh, karena saya tahu saya sebagai istri saya harus menemani suami saya tinggal di Batam. Jadi yang saya lakukan kalau pada saat ada suatu waktu saya minta mereka datang sini, main ke sini, tinggal bersama saya, atau kalau memang saya ada waktu liburan anak-anak dan saya akan pulang ke Kalimantan menemani orang tua saya. Jadi hal yang lumrah gitu, kalau orang tua pengen anaknya berhasil, sukses, itu lumrah. Tapi kita sebagai anak kita harus ngatur prioritas kita dan kita nggak bisa lah menyenangkan semua apa yang orang tua kita mau. Ya, dan ini tadi pertanyaannya kan sedangkan realitanya anaknya hidupnya pas-pasan. Oh ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita menjadi orang yang pas-pasan atau kita menjadi orang yang berkelimpahan itu tergantung dari apa yang kita percayai gitu ya. Ketika kita sebagai anak nih mempercayai bahwa kita hidupnya pas-pasan gitu, kita nggak punya apa-apa, kita penuh dengan keterbatasan, maka tanpa kita sadari apa yang kita perkatakan, apa yang kita percayai, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Jadi banyak dari kita di dalam kehidupan ini yang ternyata kehidupannya mengalami kesulitan demi kesulitan itu semata-mata karena didahului oleh perkataan atau kepercayaan yang salah terhadap realita kehidupan ini gitu. Ketika kita mempercayai bahwa hidup kita pas-pasan, hidup kita susah, kita makan Senin Kemis gitu ya, maka tanpa kita sadari langkah kaki kita berjalan seturut dengan apa yang kita percayai gitu. Dan ketika kita melihat bahwa apa yang kita percayai menjadi kenyataan, seringkali kita menyalahkan keadaan, seringkali kita menyalahkan orang lain, seringkali kita menyalahkan Tuhan bahkan gitu. Padahal sebenarnya Tuhan selalu menyediakan rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan untuk setiap kita anak-anaknya. Tadi Bu Ervi sempat mengatakan bahwa kerinduan terbesar dari Bu Ervi sebagai orang tua adalah segala yang terbaik bagi anaknya. Nah, kalau orang tua di dunia ini saja yang penuh dengan keterbatasan, punya kerinduan yang begitu luar biasa untuk melihat anak-anaknya mendapatkan yang terbaik, apalagi Bapa kita yang ada di surga, yang menciptakan kita, yang menjadikan kita seturut dan segambar dengan rupanya. Apalagi Bapa kita yang di surga yang menciptakan kita. Masa sih Dia menciptakan kita hanya untuk menjadikan kita orang yang gak berguna? Masa sih Dia menciptakan kita hanya untuk menjadi sesuatu yang tidak berarti? Tidak mungkin. Tuhan menciptakan kita karena Dia punya tujuan yang begitu mulia dan begitu indah dalam kehidupan setiap kita. Karena itu mulai belajar untuk mempercayai hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia terjadi secara nyata di dalam kehidupan kita. Mulai belajar untuk memperkatakan hal-hal yang benar. Kalau orang tua kita bilang, ayolah kamu jadi orang yang kaya, ayolah kamu jadi orang yang berhasil, ayolah tuh lihat orang di sana bisa sukses, kenapa kamu enggak? Nah, daripada kita sibuk gitu ya melawan, atau daripada kita sibuk untuk mengkonfront atau tidak setuju, tidak sepakat dengan apa yang orang tua kita katakan,
apa sih susahnya tinggal berkata amin. Ya nggak sih? Kita tinggal bilang amin loh. Ucapan orang tua itu adalah doa gitu loh. Betul. Dan ketika kita memperkatakan amin, kita mulai belajar melihat diri kita, ya aku orang yang berhasil, aku orang yang sukses, aku orang yang diberkati, aku bahkan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Waktu kita belajar memperkatakan itu, tanpa kita sadari apa yang kita perkatakan ini, kita afirmasi kan ya. Waktu kita mengafirmasi hal ini, hal itu menjadi masuk ke dalam pendengaran kita. Waktu itu mulai masuk ke dalam pendengaran kita, itu tanpa kita sadari masuk ke dalam alam bawah sadar kita nilai-nilai tersebut. Nah, waktu nilai-nilai tersebut sudah masuk ke alam bawah sadar kita, baik kita sadari ataupun kita tidak sadari, kaki kita akan melangkah menuju tujuan yang sudah kita percayai itu. Luar biasa. Ya, mungkin pemirsa di rumah sedang menonton siaran New Life pada malam hari ini. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Mungkin pemirsa di rumah sedang mengalami permasalahan di dalam hidup. Pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1, dan selama siaran kami hanya menerima layanan SMS. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk, kita bacakan. Ini dari 4890. Selamat malam New Life. Ya, selamat. Aku ingin berubah, tapi sudah ku coba tapi tidak bisa. Aku tidak tahu bagaimana, jadinya aku hidup begini-begini saja. Sampai aku bosan dengan hidupku karena tidak ada perubahan. Ya, ini mau berubah Bu, tapi bingung Bu mau dari mana. Nah, seringkali ya, saya pun pernah ngalami seperti itu gitu. Saya mau berubah, tapi saya ngerasa saya ini nggak ada perubahan, malah gitu-gitu aja, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi sadari nggak, kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Pada saat saya mau tahu saya ini sudah berubah apa belum, mungkin saya bisa tanya sama Bu Dita, Bu, kira-kira saya ini gimana? Kita boleh gitu loh, kita minta penilaian orang-orang terdekat, kita minta pendapat. Jadi pada saat kita ngerasa nggak berubah, padahal pada saat itu kita mungkin sudah maju selangkah, tapi kita udah menyadari gitu loh, dalam berbagai hal kita melihat diri kita sendiri, nggak ada apa-apanya. Tapi pada saat kita tanya dengan orang-orang terdekat, dengan saudara, apa dengan pasangan, kira-kira gimana pandangan mereka? Kalau memang mereka bilang, oh belum berubah, berarti benar pandangan kita. Tapi saya percaya gini, pada saat kita punya satu keyakinan kalau kita mau berubah, apalagi berubah ke hal-hal yang baik dan benar, gak mungkin gitu loh sampai gak ada perubahan sama sekali. Tuhan terlebih tahu kalau pada saat kita mau berubah, Tuhan pasti akan memampukan kita. Pada saat kita mungkin secara manusia saya ngerasa, oh saya gak mampu, karena mungkin saya nggak punya kemampuan apa-apa, pengetahuan saya cuma sedikit, nggak mungkin lah saya bisa melakukan hal-hal yang besar. Tapi pada saat saya percaya bahwa seperti tadi dikatakan Bu Dita, bahwa Tuhan menciptakan kita begitu luar biasa, Dia yang menyertai setiap kita, Dia akan pasti memberikan kita kemampuan lebih dari apa yang pernah kita harapkan. Jadi pada saat itu, pada saat kita mikir kita sudah berubah apa belum, cobalah tanya dengan orang-orang sekeliling, apa pandangan mereka, apa penilaian mereka, apa sih yang mereka lihat dari kehidupan kita. Saya percaya pada saat kita yakin kalau kita mau berubah lebih baik lagi, itu pasti bisa kok. Apa yang kita katakan itu akan terjadi dalam diri kita. Ya, dan seringkali orang pada saat berkata ingin mengalami perubahan di dalam kehidupannya, yang menjadi fokus dari penglihatan mereka atau yang menjadi fokus dari perhatian mereka adalah perubahan yang kasat mata. Itu yang mereka inginkan, perubahan yang kasat mata. Jadi seolah-olah ketika berbicara tentang perubahan, yang ada di dalam benak mereka itu seperti film kartun zaman dulu ya, ada namanya Kesatria Baja Hitam gitu. Langsung berubah. Jadi begitu berubah langsung benar-benar berubah gitu kan. Jadi seringkali yang kita harapkan seperti itu. Padahal sebenarnya dalam kehidupan ini, pada saat kita mengharapkan yang namanya perubahan, perubahan itu bukan dimulai dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Itu yang terpenting. Sama seperti telur. Telur, waktu dia masih berupa bongkahan telur ya, masih butiran telur gitu, satu butir telur. Waktu perubahan itu dipaksa datangnya dari luar, diketok telurnya. Yang terjadi adalah telur itu akan menjadi pecah, dan esensi yang ada di dalamnya menjadi mati. Betul ya? Betul. Sementara kalau telur mengalami perubahan dari dalam, dia pecah dari dalam, yang terjadi adalah telur ini memang sama-sama pecah, tapi bedanya kalau telur yang tadi mati, yang ini melahirkan kehidupan yang baru. Jadi kalau mau berbicara tentang perubahan hidup,
saya sangat percaya bahwa perubahan hidup manusia dimulai dari sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa saya ingin berubah tapi kok kelihatannya kehidupan saya masih belum berubah gitu ya. Sampai kapan? Sampai saya bosan gitu ya. Itu adalah kabar baik. Kenapa? Karena itu dimulai dari keinginan. Sebenarnya hal yang ada di dalam itu sudah ada di dalam diri Anda. Gitu. Betul. Jadi itu sudah dimulai dengan hal yang benar. Bahwa itu dimulai dari dalam. Perubahan itu dimulai dari dalam. Nah, baru kemudian ketika perubahan dari dalam itu sudah matang, sudah sampai waktunya, baru itu akan muncul keluar. Nah, tapi kalau saya sangat percaya bahwa perubahan dari dalam itu tidak bisa mengandalkan yang namanya kekuatan sendiri. Ketika kita manusia mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, aku mau berubah, aku mau berubah, aku mau berubah. Yang terjadi adalah dua hal. Waktu kita pada akhirnya bisa benar-benar berubah, jadi orang yang lebih baik gitu ya. Karena kekuatan kita sendiri, yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita bisa berubah karena kehebatan kita. Sementara yang kedua, apabila kita gagal, waktu kita berkata aku mau berubah, aku mau berubah, aku mau berubah, fokusnya di aku gitu ya, fokusnya pada usaha dan kerja keras kita sebagai manusia. Ketika kita gagal mencapai itu, yang terjadi adalah kita akan menjadi frustrasi, kita akan menjadi putus asa, patah semangat, dan bahkan tidak sedikit orang yang mengalami depresi dan akhirnya bisa sampai gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan perubahan kita pada dasar yang salah, yaitu pada dasar kekuatan diri sendiri. Jadi kita harus mengandalkan perubahan hidup kita pada dasar yang benar. Terus dasar yang benar itu apa? Kalau kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Dasar yang benar adalah perubahan dimulai dari inisiatif Tuhan sebagai pencipta kita. Waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang begitu indah, begitu sempurna, begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Waktu kita tahu bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, terlepas dari seberapa jauh pun kita telah salah melangkah di dalam kehidupan ini, terlepas sudah berapa banyak kali kita melukai hati Tuhan, terlepas sudah berapa banyak kali kita melakukan kesalahan mungkin dalam kehidupan ini, tapi Tuhan tetap menerima kita dan mengasihi kita tanpa syarat. Dimulai dari pengenalan yang benar akan Tuhan, dimulai dari kesadaran bahwa kalaupun kita bisa mengalami perubahan hidup itu terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi semata-mata karena kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat perubahan hidup itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa melihat ada dua hal. Waktu itu benar-benar terjadi, kita bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Ini semua bukan karena kehebatan kita, ini semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena baik rupa kita, bukan karena kekayaan kita, tapi perubahan hidup itu bisa terjadi 100% karena kebaikan Tuhan. Dan waktu kita gagal, kita bisa melihat kegagalan ini sebagai sesuatu yang bukan kegagalan. Tetapi kita bisa melihat bahwa segala sesuatu akan terjadi indah pada waktunya Tuhan. Kita akan mengalami sebuah kesabaran dalam menantikan proses, karena kita tahu bahwa segala sesuatunya di dalam hidup ini bukan berbicara tentang kita, tapi semuanya berbicara tentang pencipta kita. Berbicara soal perubahan hidup, Bu, apakah lingkungan atau komunitas itu mempengaruhi, Bu? Bicara tentang perubahan hidup itu lingkungan sangat mempengaruhi itu sangat mempengaruhi. Pada saat kita mempunyai, anggaplah kita mempunyai suatu kebiasaan yang baik, pada saat kita mempunyai kebiasaan yang baik dan kita berada di lingkungan yang kurang baik, cepat atau lambat, sadar atau nggak sadar, kebiasaan kita ini pelan-pelan akan berubah tanpa terkikis ya. Seperti sekarang kebiasaan pelan-pelan berubah tanpa kita sadari. Saya pernah bekerja dalam suatu waktu dan tanpa saya sadari, waktu itu saya mungkin merasa saya biasa-biasa saja, nggak ada yang berubah. Tapi ada orang ngomong sama saya gini, Ervi, kamu sadar nggak kalau cara ngomongmu itu sudah sedikit berubah dari dulu. Waktu saya bilang, masa? Dari dulu mana saya jarang menggunakan satu kata yang kurang baik gitu ya. Tapi karena di lingkungan saya, kata-kata itu sering dipakai dan hal yang biasa dan saya sering mendengar gitu loh. Akhirnya saya ngerasa kata-kata itu adalah kata-kata yang biasa gitu, padahal wajar untuk diomongkan. Padahal sebelumnya saya jarang banget memakai kata-kata tersebut gitu. Dan sekarang saya nggak sadar bahwa nilai-nilai yang saya pegang itu sudah bergeser sedikit tanpa saya sadari. Jadi kalau memang kita mempunyai kebiasaan yang baik, ya sudah, kita harus ada dalam satu lingkungan komunitas yang baik.
Dan berbicara mengenai perubahan hidup, siaran New Life ada pun karena kami semua mengalami perubahan hidup ya. Mungkin pemirsa boleh bertanya langsung, bertemu langsung dengan narasumber atau dengan kami bagaimana kami mengalami perubahan hidup. Dan siaran New Life ada karena kami adalah orang-orang yang hidupnya diubahkan. Ya, kita langsung ke SMS selanjutnya yang sudah masuk dari 6408. Selamat malam New Life. Selamat malam. Berat beban hidupku, sebelum menikah semua baik-baik, sekarang berantem terus. Inginku pergi jauh, nggak kuat dengan keadaan sekarang. Gimana solusinya? Terima kasih. Ya, seringkali kita berkata tidak kuat aku menghadapi persoalan ini gitu ya. Padahal sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu terjadi kan karena seizin Tuhan ya. Nah, kalau Tuhan mengizinkan itu artinya tidak akan mungkin melampaui kekuatan kita. Jadi waktu kita berkata aku tidak kuat menghadapi ini, jangan-jangan kita sedang salah fokus gitu ya. Nah, benda sekecil apapun, kalau kita fokuskan benda tersebut, kita zoom benda tersebut, maka benda kecil itu pun lama-lama akan terlihat menjadi besar gitu ya, karena fokus kita ke satu benda itu gitu ya. Nah, jadi ketika kita mulai berkata beban hidup kita terlalu berat, jangan-jangan kita terlalu memfokuskan persoalan kita di dalam kehidupan ini gitu ya. Akhirnya kita merasa bahwa kita tidak sanggup lagi. Padahal waktu kita punya masalah, kita harus ingat baik-baik bahwa sebesar apapun masalah yang kelihatannya datang menghampiri kehidupan kita, ada satu hal yang perlu kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Jadi daripada kita sibuk bilang sama Tuhan, Tuhan lihat nih betapa besarnya masalahku gitu ya. Stop berkata seperti itu. Sebaliknya, kita katakan sama masalah kita, masalah, tahu nggak kamu betapa besarnya Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan aku, dan kamu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi masalah rumah tangga saya rasa setiap orang pasti pernah mengalami ya. Karena kenapa? Karena yang namanya suami istri itu kan menyatukan dua pribadi yang benar-benar berbeda nih sebenarnya gitu ya. Orang kita yang namanya kakak adik aja kadang sering berantem, padahal satu bapak satu ibu gennya sama gitu ya. Ketemu dari kecil satu rumah lagi, tetap aja ada aja yang diributin gitu kan. Apalagi ini yang semuanya berbeda, ketemu gitu, gede, benar-benar semuanya beda, pola asuhnya berbeda, nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua masing-masing berbeda, gennya berbeda, semuanya berbeda. Jadi wajar yang namanya sebelum menikah kelihatannya semuanya baik-baik saja, karena kan waktu pacaran ketemunya juga nggak intens gitu ya. Nah, begitu sudah menikah, perkara narok sikat gigi, odol ditutup apa enggak, itu juga bisa jadi ganjelan gitu kan. Jadi yang kecil-kecil semuanya kelihatan, semuanya jadi terbuka gitu. Jadi perlu ada saat-saat di mana dibutuhkan yang namanya penyesuaian diri. Nah, untuk bisa tahu lebih lanjut gimana nih cara penyesuaian diri yang baik gitu ya terhadap pasangan, kita tanya sama yang dulunya suka berantem ya. Ayo Bu, jangan ungkit mas. yang selalu sudah berlalu. Tapi kan sekarang udah luar biasa. Nah, itu kenapa kok bisa mengalami perubahan? Kan itu perlu dicari tahu gitu kan. Sebelum saya menikah bersama mantan saya, dulu kami pacaran, maksudnya kami sebelum menikah kami bersama tuh dalam waktu yang relatif yang lama ya, dan selama 11,5 tahun, dan saya merasa waktu itu sudah cukup gitu loh bagi kami untuk saling mengenal gitu loh. Sekarang saya mikir apa sih yang saya nggak tahu dari calon saya, semua saya sudah tahu gitu, karena maksudnya waktu kami bersama juga panjang ya, maksudnya dari pulang kerja dengan kami bersama sampai dia ngantar saya pulang cuma untuk tidur, terus pagi saya kerja ya, pokoknya sering lah kami ketemu, dan juga kami berhubungan kan dengan waktu 11,5 tahun lumayan ya lama, dan saya ngerasa nggak ada lagi deh masalah di antara kami sampai kami menikah, nggak bakal ada masalah. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya seperti tadi dikatakan Bu Dita, masalah yang kecil aja kalau kita zoom tuh jadi gede banget gitu loh. Dan yang kami alami itu waktu awal-awal ya memang berbeda pendapat, itu pasti ya, nggak mungkin semua ada sama pendapat, enggak. Dan yang paling lucunya
cuma masalah cuci kaki. Cuci kaki sebelum tidur itu masalah yang tidak pernah saya pikirkan dan itu kecil banget gitu loh. Dan itu yang menjadi permasalahan bagi kami berdua gitu loh. Dan saya dulu kalau memang saya dari kecil saya dalam keluarga saya harus cuci kaki, cuci tangan, cuci muka sebelum tidur. Kalau suami saya enggak gitu loh. Dia sudah terbiasa dia pulang, cuci kaki enggak, ganti baju juga enggak, dia langsung blek tidur. Lah jadi saya kan udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu lah. Dari hal yang kecil gitu kami jadinya berantem gitu, bertengkar karena beda tradisi, beda kebiasaan hidup. Nah setelah itu apa sih yang saya lakukan? Saya nggak mungkin bilang, ya sudah kamu tiap hari harus cuci kaki sebelum tidur. Nah dia juga kaget kan, biasanya langsung tidurnya harus kayak gini. Dan juga dia pun juga belajar gitu loh. Jadi kami sama-sama, saya juga belajar untuk mengerti kalau dia berubahnya nggak instan langsung semalam seperti tadi katanya Satria Baja Hitam ya, semalam langsung berubah gitu ya. Enggak, saya juga belajar kalau dia juga perlu waktu menyesuaikan. Dan dia juga, suami saya juga dia mau gitu, mau berubah dan dia tahu kan maksudnya cuci kaki, cuci tangan itu juga hal yang baik ya untuk dia ikutin. Jadi dia juga belajar untuk menyesuaikan. Jadi nggak lambat laun gitu loh, kami saling bisa memberi, kami saling bisa gimana ya, memberi waktu ya untuk berubah dan sampai sekarang sudah nggak menjadi masalah gitu loh hal itu. Dan saya lihat sekarang malahan suami saya kalau sudah masuk kamar dia masih cuci kaki, cuci tangan, baru dia naik ke tempat tidur tanpa saya nguber-nguber sampai saya suruh-suruh gitu loh. Jadi perlunya ya saling kita pengertian. Dan satu hal yang sangat saya tahu ya, pada saat kita menuntut pasangan kita itu akan membuat kita kecewa gitu. Pada saat saya menuntut suami saya untuk melakukan sesuatu yang saya inginkan dan pada saat dia tidak melakukannya, kita jadi rasanya sedih gitu. Tapi pada saat saya mikir, apa sih, ngapain sih saya nuntut dia? Jadi pada saat ini saya cuma mikir, apa sih yang bisa saya berikan pada suami saya? Itu aja. Pada saat kita mikirnya, apa sih yang bisa kita berikan pada orang yang kita cintai, itu kita akan mengalami suatu sukacita daripada kita nuntut, tapi ternyata apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi untuk kita hidup berumah tangga, baiknya apa sih kita punya pikiran, apa sih yang bisa kita berikan buat suami kita gitu, bukan apa sih yang harus kita dapatkan dari dia. Ya, jadi kata kuncinya saling ya. Kalau yang namanya udah berumah tangga itu saling itu adalah kata kunci yang benar-benar harus dipegang oleh kedua belah pihak. Dan permasalahan terbesar yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga itu biasanya diawali dari satu kata, yaitu tuntutan. Tuntutan itu mengubah banyak hal, tapi ingat bahwa saling juga mengubah banyak hal. Jadi pegang kata saling itu. Ya, SMS yang masuk kepada kami juga semakin banyak, tapi sayang kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana, kami akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819081704 kali 1. Apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, pemirsa bisa curhat kepada kami. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini Dari 2037. Ya, 37. New Life, New bagaimana Life, sih ya. kalau pas kita menghadapi orang yang Sangat sangat menyebalkan dan selalu menganggap kita remeh? Gimana tuh, Bu? Di dalam hidup ini kadang tidak semua orang itu menyenangkan hati kita gitu ya. Iya. Bahkan seringkali kita ketemu sama orang-orang yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu Iya. ya. Nah, tapi ada satu hal yang saya belajar bahwa sebenarnya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya menyebalkan di dalam hidup ini, sebenarnya bukan kebencian yang harusnya kita lampiaskan kepada orang tersebut, tetapi justru sebaliknya kita seharusnya mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang yang menyebalkan itu sebenarnya mengajarkan kita banyak hal, mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain tanpa syarat. Sebagaimana kita mau dikasihi oleh orang lain tanpa syarat juga, terlepas dari apapun kekurangan atau kelemahan yang kita miliki. Demikian juga kalau ditanya kita maunya sama Tuhan diterima seperti apa sih? Apa pada saat kita baik saja baru Tuhan bisa baik sama kita? Kalau seperti itu berarti tidak ada satu orang pun dari kita yang layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kebaikannya memenuhi standar kebaikan Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa menerima kebaikan Tuhan, itu bukan karena kita yang baik, tapi semata-mata karena Tuhan yang baik dan Dia mau memberikan kebaikannya itu kepada setiap kita yang sebenarnya nggak layak untuk menerima kebaikan itu. Nah, kalau kita saja sebagai manusia mau menerima kebaikan Tuhan, mau diterima oleh Tuhan tanpa syarat, tanpa melihat performance kita, tanpa melihat kinerja kita, yuk kita juga belajar deh menerima orang lain tanpa syarat gitu ya. Menerima orang lain, mengasihi orang lain. Bagaimana kita bisa tetap memberkati orang lain justru yang menyebalkan buat kita, yang menyakiti hati kita. Bagaimana kita tetap bisa melepaskan kasih sayang, kita tetap bisa melepaskan segala berkat-berkat yang terbaik gitu. Kita mengharapkan segala yang terbaik untuk dia. Jadi justru orang yang menyebalkan itu sebenarnya mengajarkan kepada kita banyak hal. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sejati memang adalah orang yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita baik terhadap orang baik, itu kan nggak ada istimewanya ya. Iya, betul. Atau kita jahat terhadap orang yang jahat, itu biasa aja gitu kan. Betul. Nah, tapi dunia ini akan mengalami perubahan ketika orang yang jahat bisa menerima kebaikan. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk lagi, Bu. Ini dari 3935. Ya. Apa yang harus dilakukan kalau menghadapi suami yang suka mukul anak dan suka maki-maki kasar ke anak, padahal anak sudah SMA, sudah mengerti dan anaknya sendiri diusir dari rumah? Lalu bagaimana supaya anak tidak membenci ayahnya dan supaya tidak menyimpan sakit hati ke orang tua? Saya bingung karena berada di tengah sebagai istri dan ibu. Terima kasih. Nah, kalau sampai suami yang memukul anak, saya percaya gini, apa yang saya lakukan ke anak saya itu karena dulu apa yang saya terima dari orang tua saya. Jadi kalau dulu saya diperlakukan seperti itu, umpamanya dulu saya sering dipukul sama orang tua saya, umpamanya kayak gitu kan, otomatis pada saat mamanya saya melakukan kesalahan, mama saya pukul saya, otomatis pada saat saya punya anak, saya cenderung akan melakukan hal yang sama gitu loh ke anak saya. Dan mamanya dia salah, saya cepat mukul dia, saya cepat marah, itu secara apa ya, secara refleks ya kita akan melakukan itu. Tapi sadari kalau sekarang zamannya maksudnya bukan main pukul lagi ya. Kalau dulu mungkin setiap orang tua punya rotan tuh di rumah, mama saya juga punya rotan di rumah. Jadi untuk sebagai senjata. Tapi sekarang itu dimana kita belajar untuk bisa melihat apa sih yang harus kita lakukan. Gak cuma pukul itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi pada saat suami melakukan seperti itu, sebagai istri, yang pertama mungkin kita bisa memberi pada saat dia mukul kita bisa melarang, kita bisa melerai gitu ya. Mungkin tapi pada saat yang tepat saya percaya kita cari waktu yang tepat, mungkin kita bisa pelan-pelan kita memberitahukan suami. Mungkin ya karena suami punya latar belakang seperti itu maka dia melakukan hal yang sama, kita mungkin bisa memberikan pengertian yang benar bahwa
anak kita tuh nggak segitunya kok, nggak harus dipukul gitu loh. Kadang-kadang gini, anak-anak dipukul mereka tuh malah bisa tambah jadi gitu loh, malah tambah istilahnya tambah nakal gitu. Tapi pada saat kita memberikan dia pengertian yang benar, kamu nggak gitu kok, kamu bisa kok melakukan hal yang baik. Dia kalau kita beritahu dia baik-baik, seperti saya juga punya anak gitu kan, yang kadang-kadang rodo agak melakukan hal-hal yang luar biasa gitu. Tapi pada saat saya mukulin dia malah tambah, ngapain sih saya tuh nggak salah, dia malah membela diri. Tapi pada saat saya memberitakan hal-hal yang benar, kalau kamu tuh bisa kok melakukan hal yang benar, dia akan nurut. Jadi ibu mungkin bisa memberitakan suami ibu, tentunya tidak di depan anak ya, tidak di depan anak, cari waktu yang pas, beritahu ya kalau sekarang itu maksudnya lebih baik anak tuh kita beritahu baik-baik gitu loh. Kalau saya percaya kalau kita beritahu baik-baik, anak kita bisa dengar kok. Ya, dan fungsi istri itu adalah sebenarnya sebagai penolong ya di dalam rumah tangga. Jadi kalau ibu bertanya apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang istri gitu ya. Tadi Bu Ervi sudah sampaikan sebagai seorang istri, ibu bisa sebagai penolong gitu ya, penolong yang baik dari suami ibu bisa sampaikan nih nilai-nilai yang benar terhadap suami ibu, tentu saja memperhatikan waktu yang tepat, bukan pada saat dia sedang murka gitu ya, waktu lagi murka, lagi marah, mungkin emang nggak bisa dibilangin pada saat itu, tapi jadi berantem berdua. Malah justru nanti ribut, tambah suasananya tambah nggak jelas gitu ya. Jadi cari waktu yang pas, cari waktu yang tepat. Mungkin perlu juga dibekali dengan ibu boleh membaca buku-buku terlebih dahulu gitu ya, tentang apa efek samping seorang anak apabila menerima perlakuan yang kasar dari orang tuanya, karena dari hasil penelitian yang dilakukan sebenarnya ketika seorang anak diperlakukan kasar oleh orang tuanya, itu yang sedang terjadi adalah sebenarnya ada muncul hormon apa saya lupa namanya, tapi hormon itu justru membangkitkan sifat garang dalam diri anak. Jadi waktu sang anak itu dimarahi dengan membabi buta, itu justru sebenarnya kontraproduktif dengan apa yang kita harapkan. Jadi justru anak justru bukan berubah menjadi makin baik. Kita kan harapannya kan jadi supaya anak tuh jadi baik. Dengan kita hajar, kita harapannya supaya anak menjadi semakin baik. Tapi sebenarnya waktu kita menghajar anak kita, yang terjadi adalah justru muncul hormon yang membuat anak itu justru semakin buas dan malah bisa menjadi pemberontak. Jadi malah semakin berontak gitu. Jadi kadang mungkin pola asuh kita yang perlu dirubah. Jadi anak itu sebenarnya nggak perlu dikasarin, nggak perlu dihajar sampai gimana-gimana. Cukup dengan memberikan kepada anak itu kepercayaan yang benar tentang siapa sebenarnya identitas dia sebagai manusia gitu ya. Ketika dia diperkatakan bahwa kamu adalah anak yang baik, kamu adalah anak yang penurut, kamu adalah anak yang luar biasa, maka perlahan demi perlahan anak itu ketika dia mulai menyadari bahwa itulah identitasnya, maka dia akan melangkah ke arah sana gitu. Nah, tadi untuk suami mungkin ibu bisa memberikan penjelasan di situ. Nah, demikian juga untuk anak Bu. Jadi ibu kan juga sebagai ibu posisinya gitu ya. Ibu juga perlu nih melakukan pendekatan terhadap anaknya ibu gitu. Perlu diberikan penjelasan bahwa sebenarnya yang namanya ayah pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Nah, mengapa ayahnya bisa sampai bersikap kasar seperti itu terhadap anak ibu? Nah, itu juga perlu dijelaskan apa yang tadi Bu Ervi sudah sampaikan, bahwa biasanya seseorang bersikap seperti apa terhadap anaknya itu tergantung dari apa yang dia dapatkan dari orang tuanya gitu. Biasanya itu warisan gitu. Nah, makanya perlu dijelaskan bahwa sebenarnya kasihan juga loh papamu gitu. Papamu juga dulunya waktu kecil juga dia dikasarin sama orang tuanya. Jadi ketika sang anak dibawa pada satu level pengertian yang benar gitu, mudah-mudahan anak ibu juga bisa mengerti dan bisa melihat ayahnya dari sudut pandang yang benar dan tidak menyimpan kebencian. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah ajak anak untuk melihat pribadi Tuhan dengan benar. Jadi bawa anak untuk bisa melihat Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi dia, sekalipun orang tuanya mungkin memiliki kelemahan, tapi dia masih memiliki satu pribadi yang tidak pernah kasar sama dia, pribadi yang selalu sayang sama dia, pribadi yang selalu ada untuk dia, yaitu Tuhan. Karena apa? Karena tidak mungkin seseorang bisa mengampuni jika tanpa kasih sayang Tuhan. Tidak mungkin seseorang bisa memaafkan, apalagi itu sudah diperlakukan begitu kasar gitu ya. Betul. Cenderungnya di dalam diri manusia ini simpan dendam gitu.
jadi cuma pertolongan dan kasih sayang Tuhan yang bisa mengubah hati seseorang. Makanya yang terpenting adalah ajak anak untuk melihat pribadi Tuhan. Ya. Atau mungkin bila ibu yang mengirimkan SMS mau lebih lanjut lagi menceritakan masalah kehidupan Anda bisa bertemu dengan narasumber dan semua layanan yang diberikan oleh New Life gratis. Iya. Kita langsung ke SMS selanjutnya yang sudah masuk. Ya, dari 9449. Selamat malam, saya mau nanya. Saya dulu terlalu banyak salah sama orang tua saya dan belum sempat minta maaf. Sekarang bapak saya sudah meninggal. Pernah dulu saya kelahi sama orang tua saya, setelah itu saya merantau di Batam. Bapak saya bilang, kemanapun kamu merantau, hidup kamu nggak bakalan senang. Bahkan kamu nggak bakalan sukses, dan sampai sekarang ini hidup saya gitu-gitu aja terus. Padahal saya kerja siang di proyek, malam saya jaga, dan istri saya pun kerja, tapi selalu saja nggak mencukupi kebutuhan hari-hari. Saya mau bertanya, gimana caranya untuk meminta maaf sama bapak saya dan mama saya yang udah meninggal itu agar saya dimaafkan dan hidup saya bisa berubah. Nah, silakan untuk narasumber. Ya, pada saat satu hal yang perlu kita tahu, pada saat kita punya niat aja ya untuk minta maaf, itu sudah satu langkah, sudah langkah awal yang luar biasa gitu ya. Itu langkah awal yang benar gitu loh. Jadi mungkin saat ini orang tua sudah meninggal, tapi gini, orang tua kan pasti pengen yang terbaik buat anaknya ya. Mungkin pada saat dia marah, orang tua bisa ya keceplosan ngomong-ngomong hal yang nggak bener, yang nggak pas, yang seakan-akan marah, memang marah. Tapi pada saat kita mau minta maaf, mungkin mereka sudah meninggal, percaya aja kalau orang tua senakal-nakalnya anak, mereka pasti memaafkan kok. Nggak ada yang namanya mantan anak gitu loh. Senakal-nakalnya anak, biar gimana pun nakalnya, sejahatnya dia pasti juga tetap anak ya kan. Nah, jadi pada saat ini beliaunya sudah meninggal, yang penting saya percaya gini, pada saat kita yakin kalau kita sudah sadar kalau apa yang kita lakukan dulu nggak benar, dan kita sudah memang mau berubah, itu sudah cukup gitu loh, sudah cukup bagi kita. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita bisa berdoa. Dan setiap orang kan pernah punya salah, siapa sih yang nggak pernah punya salah? Saya pun juga pernah punya salah. Dan seperti tadi dikatakan Bu Dita, seberapa besar salah kita, Tuhan pasti memaafkan, ya kan? Tuhan pasti memaafkan kesalahan kita. Yang penting adalah kita minta maaf, kita berdoa pada Tuhan bahwa kita benar-benar kita mau berubah. Dan saya percaya Tuhan yang menciptakan kita aja memaafkan, apalagi orang tua kita gitu. Percaya aja kalau dosa kita sudah diampunin, sudah dimaafkan oleh orang tua kita. Dan kalau berhubungan dengan kok sekarang saya bekerja, kok seakan-akan hidup pas-pasan, ya nggak cukup. Percaya gini, bahwa apapun yang kita peroleh saat ini, kita tuh sebagai manusia kita nggak pernah merasa cukup gitu loh. Yang ada adalah seberapa yang kita terima saat ini, belajar bagaimana cara kita mengelola dengan baik, mencukupkan diri istilahnya. Bayangkanlah pada saat kita mempunyai uang 1 juta, kita pasti juga merasa kurang ya kan. Jadi pada saat kita diberkati dengan uang 2 juta, kita pasti juga masih merasa kurang, dan manusia kan cenderung tidak pernah merasa puas. Jadi pada saat kita ngerasa sekarang kita ada seberapa, ya sudah cukupkan diri kita dengan apa yang ada di depan kita dengan mengucap syukur. Kita ke SMS selanjutnya yang sudah masuk. Ya, ini dari 3130. Saya baru lulus SMK. Setelah itu saya mau lanjut kuliah dan kerja. Saya sudah tes untuk kuliah tapi nggak bisa. Akhirnya saya mau kerja tapi tidak diterima. Terus gimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Ya, terima kasih yang membuat kirim SMS. Ya, baru tamat SMK. Baru tamat SMK ya. Kadang waktu kita melihat sepertinya banyak pintu yang tertutup gitu ya, sementara kita mau melangkah ke depan, terus kita jadi buntu, kita jadi nggak tahu, terus kita mau kemana dong gitu kan, kok semuanya pintunya kayaknya ketutup gitu. Tapi sadarlah bahwa ketika ada satu pintu yang kelihatannya tertutup bagi kita, sebenarnya sedang ada jutaan pintu lainnya yang sedang terbuka bagi kita. Jadi kalau kamu bilang ada 2 pintu yang tertutup untuk kamu, ketahuilah bahwa ada 2 juta pintu yang sedang terbuka untuk kamu gitu. Jadi jangan pernah membatasi diri kita dengan pola pikir kita yang kadang tanpa kita sadari kita jadi membatasi karya Tuhan yang sebenarnya begitu besar dalam kehidupan kita. Tidakkah kita sadari bahwa Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita adalah Tuhan yang besar. Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kalau kita lihat gunung,
baru gunung aja nih, kemarin saya pernah beberapa waktu yang lalu pergi ke Gunung Bromo. Saya lihat tuh kayaknya ketika saya sampai di sana mulut saya kebuka nggak bisa mingkem. Kenapa? Karena saya mengagumi keindahannya, saya mengagumi kebesarannya gitu, besar gitu. Nah kalau gunung yang kita lihat dari mata kita aja kita lihat gitu besar, apalagi yang nyiptain gitu, besar dan besar gitu. Jadi jangan pernah mengkerdilkan karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita hanya dengan kita melihat keadaan kita, apa yang ada di depan mata kita. Jangan biarkan keadaan kita mengubah kepercayaan kita yang dari dalam. Justru sebaliknya, biarkan kepercayaan kita, iman kita yang dari dalam mengubah keadaan kita. Mulai berkata bahwa aku yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang besar dan hebat dalam hidupku. Mulai banyak bergaul, perluas pergaulan gitu. Makin banyak teman makin baik gitu. Saya punya satu cerita ya, ada satu orang yang saya lihat pekerjaannya kalau dilihat-lihat sederhana, dia adalah seorang cleaning service. Tapi orangnya begitu ramah, begitu suka menolong, ringan tangan gitu ya, suka membantu orang. Dan saya lihat dari orang itu, dari kehidupan orang itu saya belajar banyak hal. Kenapa? Karena saya lihat dari keramahannya, dari kesenangannya menolong orang lain, dari mentalnya yang selalu berpikir untuk memberikan lebih, apa yang bisa saya lakukan lebih. Apa yang saya lihat ini kurang baik, saya mau perbaiki. Dia bahkan memberikan kepada orang jauh lebih baik dari yang orang minta gitu. Jadi mentalnya tuh sangat luar biasa, dan saya lihat hidupnya diberkati banyak hal loh. Saya lihat dia, kayaknya rezekinya banyak nih orang gitu. Jadi dari situ saya melihat bahwa kita nih dalam hidup kita perlu belajar punya mental atau pola pikir yang benar. Selalu memberikan yang terbaik gitu. Berikan yang terbaik aja dulu, berikan yang terbaik aja dulu. Lakukan apa yang ada di depan mata kita dengan sebaik-baiknya. Kalau masalah rezeki itu nggak usah kita deh yang mikirin. Kenapa? Karena waktu kita memberikan segala yang terbaik, nggak usah kita yang ngejar-ngejar rezeki yang ngejar-ngejar pengen ikut kita. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 9698. Saya minta pendapat. Saya punya sahabat perempuan dan saya punya perasaan sama sahabat saya. Nah, di saat sahabat saya punya pacar baru, dia perlahan-lahan menjauh dari saya. Oke, saya mengerti sama posisi saya yang hanya sebatas sahabat. Nah, ketika saya mendekati teman perempuan saya, sahabat perempuan saya itu malah sakit hati dan cemburu sama saya. Terus dia berkata sama saya, deket sama cewek terus sahabatnya dilupakan. Begitu katanya. Nah, saya heran, sahabat saya itu maunya apa? Kami ini kan cuma sahabatan, tapi kenapa rasanya seperti bukan sahabat? Saya minta pencerahannya, saya harus bagaimana? Terima kasih. Nah, kadang-kadang serba salah ya. Sahabat jadi cinta. Sahabat ya. Tapi ini sama-sama wanita ya? Enggak, dia punya sahabat perempuan, berarti yang dia laki-laki. Pada saat dia punya pacar, sahabatnya itu kan ngomong ya, kok sahabatnya dijauhin. Sahabatnya dijauhin. Nah memang sih kadang-kadang gini ya, perempuan itu kan lemahnya di perasaan ya, kan terlalu terbawa perasaan ya. Nah pada saat dia melakukan hal seperti ini, dia tidak terasa ya kalau dia pelan-pelan meninggalkan sahabatnya. Tapi gini, apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang gini, kita nggak bisa menyenangkan semua orang meskipun tuh sahabat kita gitu. Pada saat dia katakan seperti itu, nggak apa-apa gitu, bilang enggak kok, saya tetap maksudnya sahabat tetap sahabat gitu loh. Tapi memang kalau pada saat memiliki mamanya yang ngirim SMS kan, pada saat dia memiliki pacar, wajar dong kalau dia mempunyai waktu yang khusus ya buat pacarnya. Itu hal yang normal. Nah apa yang harus dia katakan ke sahabatnya, mungkin gimana ya, gampang-gampang susah gimana sih biar nggak ngelukain, ngomong aja apa adanya gitu loh. Mungkin pada saat ini dia memang nggak menjauhi, tapi kalau memang dia punya pacar, normal untuk kalau dia harus menjaga satu hubungan dengan pacarnya. Dan juga kalau sahabat kan juga beda ya, antara pacar sama sahabat kan itu satu hubungan yang berbeda. Dan normal menurut saya kalau memang sahabatnya ini dianya ini akan menjaga jarak dengan sahabatnya, itu memang normal dan itu merupakan satu konsekuensi yang harus diterima. Dan yang menurut saya kalau apa yang harus dia lakukan, mungkin dia bisa ngomong ya ke sahabatnya, saya nggak menjauhin kamu, cuma mungkin saat ini dia harus bisa membagi waktu ya antara pacar dan sahabat. Mungkin nggak bisa sedekat dulu lagi kan. Kalau dia sedekat kan otomatis pacarnya kan juga
rasanya cemburu, ya itu kan Iya. sudah lumrah ya, dia cemburu tuh lumrah. Jadi dia bisalah pelan-pelan menjelaskan ke sahabatnya itu. Ya, dan kalau mau tahu tadi kan ada pertanyaan ya, maunya itu apa gitu ya. Tadi ada pertanyaan seperti itu dan terus terang kami berempat yang ada di sini yang siaran pada malam hari ini, kami nggak punya jawabannya. Kenapa? Karena kami bukan orang itu. Gitu. Jadi mungkin pribadi yang paling tepat untuk Anda tanyakan maunya apa adalah orang yang bersangkutan gitu. Jadi nggak ada salahnya dikomunikasikan aja, ditanyain baik-baik gitu ya. Maunya gimana sih gitu. Jadi supaya sama-sama enak dan saya rasa juga perlu dijelaskan bahwa kita sahabat, duduk persoalannya seperti apa, jadi supaya semuanya sama-sama jelas, semuanya sama-sama enak, dikomunikasikan saja dengan baik. Iya. Sayang sekali, padahal masih ada beberapa SMS yang masuk, tapi berhubung waktu kita harus berpisah. Kami mengucapkan terima kasih buat narasumber yang sudah membagikan nilai-nilai. Ya, pemirsa, di dalam kehidupan kita pasti kita memiliki yang namanya masalah. Nah, bila masalah di dalam kehidupan Anda rasa begitu berat, datanglah kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan memberikan kelegaan kepada hidup Anda. Ya, dan masalah apapun yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena itu tetaplah bersukacita karena Tuhan yang besar ada di pihak kita. Ya, bila pemirsa mau bergabung bersama komunitas New Life atau Anda ingin bertemu langsung dengan narasumber untuk menceritakan curhatan isi hati Anda, Anda bisa bertemu ya. Atau bisa menghubungi nomor yang sama di nomor 0819081741. Pemirsa bisa atur waktu untuk bertemu dengan kedua narasumber kami dan semua layanan yang diberikan New Life gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.